Selamat pagi Jemaat Bogor City Blessing. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa ya. Semoga kita di rumah masing-masing sehat dan selalu diberikan kekuatan kepada Tuhan. Dan hari ini kita mau menyaksikan pujian dan penyembahan dan khotbah yang sudah direkam beberapa bulan yang lalu. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati.
Hai, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Ini adalah minggu yang hampir ke-6 ya, kita beribadah secara online. Dan ini adalah bulan yang baru, di bulan Mei. Kita punya tema yang baru di bulan Mei. Temanya kita adalah kemenangan di masa yang sulit. Kita tahu bahwa pada saat ini banyak orang mengalami masa-masa yang sulit di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam keuangannya, di dalam banyak hal karena COVID-19. Ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran, ada banyak kegelisahan, kecemasan yang terjadi. Nah, biar firman Tuhan di dalam minggu-minggu ini, cara bagaimana kita mengatasi masa yang sulit ini, dan kita menjadi pemenangnya. Amin. Dan saya percaya bahwa di minggu ini kita bicara mengenai cara yang baru, cara berpikir yang baru untuk menghadapi masa yang sulit. Kenapa saya bilang cara berpikir yang baru? Dikarenakan bahwa semua masalah-masalah kita sebelumnya belum ada yang seperti ini. Persoalan-persoalan sebelum belum ada yang seperti ini, di mana banyak sekali ketidakpastian apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, apakah kita akan kena sakit atau kita akan sehat, apa akan kita bisa survive. Banyak perusahaan-perusahaan juga masih bingung bagaimana merencanakan untuk masa yang akan datang. Bagaimana tingkah laku manusia akan berubah pada waktu setelah COVID ini. Bagaimana perusahaan-perusahaan masih tetap akan jalan atau bangkrut atau harus beralih profesi, beralih investasi dan sebagainya. Tapi di hari ini sebagai anak Tuhan, minggu ini berbicara mengenai sebuah cara yang baru untuk kita, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memikirkan apa yang akan kita hadapi di masa-masa seperti ini, saudara. Kalau kita tahu bahwa rencana iblis yang utama dan yang pertama adalah apa? Firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, kalau kita tahu bahwa tujuan utama, fokusnya iblis cuma satu. Bagaimana menghancurkan kita dengan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan itu dipakai segala cara untuk menghancurkan kita. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai secara berkelimpahan. Saya percaya bahwa saat ini kalau kita sadari tujuan utama iblis, yaitu membuat kita hancur. Membuat kita merasa bahwa kita itu nggak berdaya di masa-masa seperti ini. Artinya hidup kita itu tidak akan berubah sebelum pemikiran kita berubah. Kalau kita melihat bahwa kita melihat kehidupan ini dengan pemikiran yang Tuhan mau, dengan melihat kehidupan ini dengan pemikiran yang iblis ingin taruh di dalam pikiran kita bahwa kita gagal, kita nggak bisa, bahwa ini akan berantakan dan semua akan perusahaan kita akan tutup, kita nggak bisa bayar gaji karyawan, kita nggak bisa menyelesaikan sekolah, kita nggak bisa survive dalam kehidupan ini. Itu yang iblis mau taruh di dalam pikiran kita. Tetapi kalau pemikiran kita dirubah, maka kita bisa hidup berkemenangan dan harus memilih untuk memiliki cara berpikir yang baru. Kita memilih untuk berpikir cara pikiran yang baru. Adalah pilihan kita untuk memilih apa yang mau kita pikirkan dan apa yang tidak mau kita pikirkan. Saudara, saat ini dengan waktu yang begitu banyak, ya, saya mengatakan begitu banyak, mungkin dulu kita punya schedule harus ke sini, belum perjalanan yang jauh, mengambil banyak waktu kita, tapi saat ini dengan waktu kita yang begitu banyaknya, kita mempunyai begitu banyak pilihan untuk apa yang kita akan masuk dalam pikiran kita, ya. Apa itu dari televisi, apa itu dari apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui dari apa yang kita baca, ya. Semuanya itu masuk di dalam pemikiran kita. Kita harus memilih bagaimana kita memikirkan semua hal itu. Kemana pikiran kita pergi, kita ikut ke sana. Ya. Misalnya saya kasih contoh seperti ini. Kalau saya berpikir untuk memakan misalnya, saya mau makan bakpao ya.
Dari pagi saya berpikir, aduh enak ya bakpao. Saya lihat, saya googling mengenai bakpao, waduh enak nih. Padahal hari itu mungkin saya harus puasa. Dan kemudian saya berpikir kayaknya saya nggak kuat ini puasa. Saya udah lapar nih. Saya mau makan bakpao misalnya, contohnya. Dan satu hari kita berpikir, kita mencari tahu mengenai bakpao yang enak di daerah sekitar sini. Akhirnya kita mengambil tindakan. Saya harus pergi untuk mencari bakpao dan memakan bakpao. Sama juga misalnya kita berpikir mengenai seseorang. Kita berpikir hal yang buruk mengenai orang itu. Kita berpikir bahwa orang itu memang gak benar deh. Apa yang dia lakukan itu gak benar deh. Semakin kita berpikir yang negatif terhadap orang itu, pikiran kita terakumulasi. Dan kita mulai berpikir bahwa ternyata orang itu gak baik dan gak benar. Saya gak mau berteman sama dia lagi. Atau bicara mengenai pekerjaan kita. Kita tahu bahwa mungkin kita sudah dikeluarkan dari tempat pekerjaan kita atau kita tidak jobless saat ini. Dan kita akan berpikir, oh bagaimana saya akan hidup, bagaimana saya akan memikirkan, memberikan makan anak-anak, bagaimana saya akan survive untuk 1-2 bulan ke depan aja saya bingung. Dan kita mulai berpikir apa? Hidup saya merana sekali ya. Saya sengsara sekali dalam hidup saya. Dan setiap hari di dalam kehidupan kita nggak bisa mengalami yang namanya, apalagi sukacita dan damai sejahtera. Kita merasa bahwa hidup kita sangat menderita, ya. Jadi apa yang kita pikirkan mempengaruhi jalan hidup kita. Pikiran adalah medan peperangan. Kemenangan dan kekalahan kita tergantung dari apa yang kita pilih untuk percayai dalam pikiran kita. Saudara, semakin kita membangun hubungan dengan hal-hal yang menghancurkan pikiran kita atau membuat pikiran kita menjadi negatif, semakin kita mengalami kekalahan demi kekalahan. Tetapi sebaliknya saudara, pada waktu kita berpikir sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, bahwa kita ini akan menjadi pemenang, kita akan menjadi pemenang. Firman Tuhan di 2 Korintus 10 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan begini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubahkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran kita adalah medan peperangan itu sendiri. Kita akan mematahkan, kita akan merubuhkan, kita akan membangun, atau sebaliknya. Kita akan hancur, kita akan ditawan, kita akan ditaklukkan, kita akan dipatahkan, atau kita akan dirubuhkan. Tapi pada waktu kita mengerti bahwa semuanya itu kalau kita hadapi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kita pikirkan, saudara, di Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah apa yang baik, apa yang sedap didengar, bawa kebaikan, pikirkanlah hal yang kudus, yang benar, ya saudara. Itu akan membawa kita kepada kemenangan. Ada begitu banyak action yang harus kita lakukan agar pikiran kita bersepakat dengan firman Tuhan. Kadang-kadang dengan pilihan yang banyak yang kita hadapi setiap waktu, apalagi waktunya semakin banyak. Kita bisa ambil keputusan, saya mau melakukan A atau B. Kalau kita memilih dengan benar, kita akan menjadi pemenang. Kalau kita memilih dengan salah, kita akan menjadi kalah. Kalau kita akan memakai waktu kita sebegitu banyak waktu hanya untuk nonton drakor misalnya, atau hal-hal, dan pikiran kita akan mengalir ke sana, saudara. Kemana pikiran kita pergi, ke situ kita pergi. Atau kalau kita kebanyakan mendengar hal-hal di TV, hal-hal yang negatif tentang COVID-19, banyak orang meninggal dan akan mengalami hal-hal yang negatif, dan kita menjadi takut dan khawatir yang terjadi, kita akan mengarah ke sana. Itu rencana dan tujuan iblis dalam kehidupan kita. Iblis mau menguasai pikiran kita. Kalau iblis tidak bisa menguasai pikiran kita, dia tidak bisa menguasai hidup kita. Tetapi kalau iblis bisa menguasai pikiran kita, dia menguasai hidup kita. Dan pada waktu iblis menguasai hidup kita, dia mengambil alih masa depan kita. Amin, saudara. Pikiran negatif yang datang dari diri sendiri, ya,
Jadi ada pikiran yang memang iblis sengaja suntikan dalam pikiran kita. Oh, kamu nggak bisa, kamu begini, A, B. Karena kamu lihat tuh semuanya berantakan tuh, ya kamu sudah dikeluarkan. Oh, banyak hal kamu nggak bisa lakukan. Kamu bodoh, kamu orang gagal, semua usaha kamu pasti akan gagal. Banyak iblis masukkan. Tetapi ada pikiran yang datangnya dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri untuk dapat mempercayai semua apa yang iblis katakan. Artinya, iblis akan terus mengatakan hal yang negatif terhadap diri kita. Tetapi waktu kita memutuskan untuk agree, untuk setuju dengan apa yang iblis katakan, pada saat itu ketidakpercayaan mulai masuk dalam pikiran kita. Kita mulai nggak percaya bahwa Tuhan sanggup. Kita mulai nggak percaya bahwa Tuhan, seperti firman Tuhan katakan di Yeremia 29 ayat 11, ada masa depan yang penuh pengharapan. Kita mulai nggak percaya bahwa itu akan terjadi dalam kehidupan kita atau keluarga kita. Kita mulai melihat bahwa Tuhan itu nggak adil. Kita akan mulai melihat bahwa kehidupan kita tidak percaya bahkan Tuhan itu ada, ya. Dan pelan-pelan kehidupan kita menyimpang daripada rencana dan tujuan Tuhan. Atau ada beberapa orang berpikir bahwa yang penting saat ini saya harus mencari uang sebanyak-banyaknya. Itu adalah tujuan utama kehidupan saya. Karena kalau saya nggak ada uang, saya nggak bisa hidup. Pemikiran-pemikiran dunia yang ditaruh bahwa apa yang kita hadapi saat ini, solusinya adalah uang. Dan akhirnya yang kita kejar adalah uang yang akan membawa kejatuhan dalam diri kita. Pada waktu kita nggak mendapatkan uang, kita mulai kecewa. Dan saudara, ada satu cerita sebenarnya ini ada dari Bapak Minsanto mengenai Viktor Serebriakov, ya. Dia seorang siswa yang payah. Guru menyebutnya dia bodoh. Ditempatkan di kelas anak-anak yang lambat. DO di usia 15 tahun. Dipecat berulang kali. Dan guru menyebutkan, semua mengatakan bahwa dia bodoh. Tapi apa yang terjadi, saudara? Di usia 32 tahun dia melamar ke pekerjaan. Dan kemudian dia membutuhkan IQ test. Pada waktu IQ test itu hasil daripada IQ test itu diberikan kepada dia, skor IQ-nya adalah 161. Sejak hari itu sampai akhir hidupnya, Viktor menjadi orang yang efektif, produktif, dan jenius. Saudara, pada waktu kita melihat, sebelumnya dia selalu berpikir hal yang negatif terhadap dirinya. Semuanya mengatakan hal yang negatif. Lingkungannya menyebut dia gagal dan bodoh. Bahkan dia dikeluarkan dari sekolahnya karena dia paling bodoh, saudara. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu dia menyadari, pada waktu pikirannya berpikir hal yang positif. Di Roma 12 ayat 2, di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, dengan zaman ini. Gaya berpikir beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang dangkal. Tetapi berubahlah atau bergantilah oleh pembaharuan. Di sini dikatakan apa? Pembaharuan budimu. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Oke. Bicara mengenai dunia ini, bicara menjadi serupa, ya saudara, dengan cara beradaptasi atau kebiasaan-kebiasaan yang memang dunia taruh di dalam pikiran kita. Oh, ini nggak bisa. Oh, kamu nggak mungkin bisa. Oh, kamu memang bodoh. Kamu nggak mampu. Dunia taruh di dalam pikiran kita. Tetapi bergantilah, berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu, oleh sikap-sikap yang baru, oleh pikiran yang baru tentang hal-hal yang Tuhan ingin berikan di dalam kehidupanmu. Di sini supaya apa? Sehingga kamu dapat membedakan. Artinya kamu dapat berpikir dengan benar sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Di sini firman Tuhan mengatakan apa yang baik, ya, apa yang baik,
apa yang sempurna, apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, hidup kita ini akan berubah sebelum pemikiran kita. Hidup kita akan berubah pada waktu pemikiran kita berubah. Kalau saudara merasa pada saat ini bahwa semuanya sudah gak bisa berubah lagi, hidup saya udah seperti ini, hidupmu akan berubah. Engkau akan mengalami kemenangan pada waktu apa? Pikiranmu diubahkan. Amin. Di Amsal 15 ayat 15, hati orang berkesusahan, artinya perasaannya gelisah, takut, khawatir, marah, kecewa, sakit hati, buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Amin saudara. Saudara, kalau kita punya hati yang gembira, firman Tuhan mengatakan kita selalu berpesta. Amin. Tetapi pada waktu hati kita ini seperti orang yang mengalami kesusahan, perasaan kita semuanya berantakan, saudara ya. Tiap hari atau sepanjang hari kita pasti akan mengalami yang namanya masalah. Tapi dengan semua kegelisahan, ketakutan, dan membuat masalah kita itu semakin bertambah-tambah. Yang akhirnya kita diberi sikap negatif kepada semua masalah yang kita hadapi. Keluarga kita, teman-teman kita, pekerjaan kita. Tiap hari kita akan mengalami masalah. Dan semua yang kita alami itu ya yang datang dalam kehidupan kita seperti gelombang yang datang yang susah untuk kita tahan untuk datang dalam hidup kita. Masalahnya bukan bagaimana masalah itu berhenti, tapi bagaimana kita mengelola pikiran kita, bagaimana kita memikirkan firman Tuhan lebih daripada masalah-masalah yang ada. Karena pada waktu kita menjadi negatif pikiran kita, pada waktu pikiran kita itu sendiri berpikir bahwa kita nggak bisa, kita nggak mampu, kita nggak sanggup, terjadilah sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan masalah yang tadinya kecil, saudara, akan menjadi besar. Masalah yang sebenarnya bukan masalah akan menjadi masalah, saudara. Karena itu semuanya ada dalam pikiran dan masuk ke dalam hati kita. Dan yang pasti iblis akan mengambil alih, memporak-porandakan hati kita dan hidup kita. Mengambil sukacita kita. Di 1 Petrus 5 ayat 7 firman Tuhan mengatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kalau kita mempunyai pikiran yang benar, semua masalah yang datang, kita mengatakan firman Tuhan, saya mau serahkan kepada Tuhan semua kekhawatiran saya. Dan Tuhan akan memelihara hidup kita. Di ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Saudara, yang saya katakan dari awal, tujuan iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Dan dia gak pernah mau lengah. Dia selalu ada di sekeliling kita untuk menghancurkan kita. Dan dia mencari waktu yang terbaik pada waktu kita menjadi lengah untuk bisa menelan kita. Artinya gini, untuk bisa menghancurkan kita. Kalau kita berpikir bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja, iblis gak melakukan itu. Dia berperang sungguh-sungguh. Dia yang saya katakan tadi, bahwa hidup ini adalah medan pertempuran. Dia bertempur sungguh-sungguh untuk tujuannya untuk menghancurkan kita. Dimulai dari menghancurkan pikiran kita. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya percaya bahwa apa yang kita bisa pikirkan hari ini, kita pikirkan hari ini. Tapi banyak orang tapi besok gimana? Minggu depan gimana? Lusa bagaimana? Hidup saya bagaimana? Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan memegang masa depan kita. Saat ini biar setiap dari anak-anak Tuhan di tempat ini, setiap dari saudara yang mendengarkan firman ini, menyadari Tuhan datang buat engkau untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pada saat ini mungkin engkau mengalami masalah yang cukup berat dan sangat berat, seperti engkau tidak mampu menanggungnya.
Tapi Tuhan ingin mengatakan, engkau sudah menang pada waktu engkau percaya. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Pada waktu engkau menginginkan dan mengaminkan, dan pada waktu engkau mengenal Tuhan lebih lagi, menjadi Allah itu adalah Allah yang more than, lebih dari mampu untuk menolong kita. Hari-hari ini biarlah setiap dari kita tahu bahwa kita sudah menjadi pemenang dari semua masalah kita. Pada waktu pikiran kita dipulihkan, saudara. Pada waktu pikiran kita dibawa kepada Kristus. Kekhawatiran kita merugikan, tidak berguna, tidak merubah apa-apa. Merugikan karena pasti menurunkan sistem imun tubuh kita. Dan akan mempunyai efek di semua penyakit di dalam tubuh kita. Dan gak bisa merubah apa-apa. Pada waktu kita takut, pada waktu kita khawatir, gak bisa merubah apa-apa. Pada saat ini, Tuhan inginkan saudara menyadari bahwa renungkanlah firman Tuhan pada waktu saudara mulai menjadi cemas. Pada waktu pikiranmu sudah disuntik oleh iblis dari semua pikiran yang negatif. Renungkanlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah dasar, adalah pedang, saudara. Adalah dasar untuk melawan semua tipu muslihat iblis. Karena firman itu yang akan berperang bersama dengan kita. Firman Tuhan itu akan membantu kita, membantu pikiran kita dan membantu hati kita untuk tetap percaya dan menjadi tenang dan tetap memberikan sukacita di masa-masa kita yang sulit. Kemenangan kita tergantung dari pikiran kita. Kalau pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan, kalau pikiran kita sesuai dengan janji-janji Tuhan, kalau pikiran kita merenungkan apa yang Tuhan punya rencana buat hidup kita, kita akan menjadi pemenang. Tapi pada saat kita menjadi give up, pada saat kita mulai khawatir, pada saat kita semakin cemas, tambah cemas lagi, pada saat kita mengalami ketakutan, pada waktu kita merasa bahwa gak ada masa depan lagi dalam kehidupan kita, pikiran itu memakan kita, menghancurkan kita. Isi hidup kita dengan firman Tuhan adalah cara menaruh pikiran positif dalam hidupmu. Akhirnya saudara, di 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sama seperti pikiranmu baik-baik saja. Amin saudara. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran, kata Tuhan. Hari ini biar pada waktu kita mendengarkan video ini, Tuhan ingin kita menyadari bahwa kita harus berhenti percaya akan apa yang iblis katakan. Berhenti untuk percaya apa yang iblis taruh dalam pikiran kita. Tapi tetap percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan yang memegang masa depanmu, usahamu, pekerjaanmu. Tuhan yang akan memelihara engkau. Tuhan yang akan menyembuhkan engkau. Tuhan yang akan membawa engkau kepada kemenangannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami tahu Tuhan, bahwa di hari-hari ini mudah sekali Tuhan untuk kami memikirkan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat kami khawatir, takut, cemas Tuhan, bahkan hal-hal yang membuat kami sakit Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, hal berdoa Tuhan, Engkau mau pulihkan setiap kami, biar setiap kami di tempat kami berada Tuhan, dengan firman-Mu Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang merenungkan firman Tuhan. Dan percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang bahkan lebih dari sanggup, mampu untuk mengatasi semua masalah yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Jagai setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Di rumah kami masing-masing Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan. Tuhan yang akan menyertai engkau dan memberikan kesanggupan engkau menghadapi semua masalah-masalah yang ada dalam hidupmu.
dalam lingkunganmu, di mana engkau berada. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat siang, selamat menikmati hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Salam advance. Amin. Nah, kita sudah melihat khotbah minggu ini. Semoga dapat memberkati saudara-saudari. Mari kita saksikan pengumuman minggu ini. Untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, janji iman, dan persembahan khusus untuk misi, bisa mentransfer di rekening di bawah ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan untuk dana pembangunan gereja, juga bisa mentransfer ke rekening di bawah ini. Bagi jemaat yang melakukan transfer, mohon untuk sertakan keterangan dalam kolom berita, persembahan apa yang Anda berikan. Happy birthday kepada Bapak Robi tanggal 3 Mei. Dan Saudari Lydia Luciana tanggal 7 Mei. God bless you. Happy anniversary untuk Bapak Kasron dan Ibu Siti Aminah tanggal 5 Mei. God bless you. Doa jemaat dan ibadah minggu depan akan dilakukan di rumah masing-masing, yang akan dilakukan secara online, dan video YouTube-nya akan dikirimkan oleh gembala Kersel masing-masing. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Ferawati. Sekian ibadah pada hari ini. Semoga saudara-saudari dapat diberkati dan bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Stay healthy, stay safe, and God bless you. Jangan lupa share video ini ya. Tuhan Yesus memberkati.